Bab 31, Konferensi Pers. Michael sudah beberapa kali datang ke sini sebelumnya, tapi tidak pernah diizinkan untuk masuk. Terakhir kali dia diizinkan masuk ke rumah dan kali ini bisa makan siang bahkan tinggal selama sejam lebih. Michael merasa dia telah mengambil langkah yang besar untuk kembali ke jalan yang benar. Michael menyadari bahwa Charlotte telah menanggung semua beban keluhan sendirian. Ia memutuskan untuk memberinya ruang dan ketenangan. Ketika jalan menuju pulang ke apartemen, Michael menelpon Robin untuk meminta tolong membelikannya kue kering yang mewah, enak dan dibungkus dengan indah. Kue yang ada di pasaran sebenarnya juga lumayan, tapi menurut Michael, kali ini dia datang ke rumah keluarga Cahyadi jauh lebih penting dibandingkan pertama kali bertemu dengan orang tuanya. Selain kue kering, Michael juga meminta tolong Robin untuk membelikan beberapa Hermès Martin XO dan buah tangan lainnya. Dia tidak peduli berapa harganya. Bagi Michael kualitasnya lebih dipertaruhkan. Di saat yang bersamaan diam-diam dia menyesal. Kalau tahu begitu dia harusnya menyimpan beberapa botol Hermès Martin X0, jadinya sekarang dia harus mengeluarkan uang lebih banyak. Di kediaman keluarga Gunadi, Tom tidak ada. Melihat Robin menutup teleponnya, kakek Jay berkata, dia benar-benar memperlakukan cucuku seperti pelayan. Kek, itu tidak separah seperti yang kamu katakan, aku punya koneksi dan wajar saja kalau dia meminta bantuanku. Ujar Robin dengan cepat membela Michael. Jay bukan orang yang pemarah. Kalau tidak dia tidak akan memimpin provinsi lain di Thieves. Tadi siang sudah ke hunian Gordon. Beli berapa rumah? Yang aku ingat sepertinya uangmu sudah tidak banyak lagi, kan? Tanya Jay. Iya, aku bawa 10 miliar. Maksud Kak Michael bukan mau beli rumah, tapi menandatangani kontrak deposit. Satu rumah harganya 100 juta. Punyaku 100 rumah dan Kak Michael 96 rumah, ujar Robin. Robin tidak menyembunyikan masalah kontrak, semua dia beritahukan. Ujar Jay. Kedua mata Jay terlihat bersinar dan dia berkata pada dirinya sendiri, ternyata orang ini hebat. Kek, apa yang kamu gumamkan? Tanya Robin penuh keraguan. Aku benar-benar tidak mengerti dengan Kak Michael. Dia diam-diam begitu saja dan tidak bilang kepadaku apa tujuan sebenarnya dia melakukan itu. Kalau dia benar-benar menyuruhku membeli 100 rumah, aku punya uang dari mana? Dia tahu kamu punya banyak uang, kalau tidak, dia tidak mungkin akan memaksamu untuk membeli sebanyak itu. Ucap Jay. Jay berdiri dan menepuk bahu Robin lalu berjalan ke dalam rumah. Kali ini kamu melakukannya dengan benar. Kedepannya banyak-banyaklah mendengar saran dari Michael dan kalau ada kesempatan, bawalah dia untuk bertemu denganku. Ucap Jay. Robin membatu di tempat. Banyak mendengar saran dari Michael, bahwa dia datang bertemu kakek. Kejadian yang sangat langka. Robin sudah hidup selama 20 tahun lebih dan baru pertama kali melihat kakeknya begitu mengagumi seseorang. Di malam harinya, Celine sedang melakukan panggilan video dan bilang ingin makan enak. Namun sebelum Michael menyetujuinya, Charlotte dengan tegas melarangnya. Maksud dari Charlotte, dia bisa memasak sendiri untuk Celine. Lagi pula malam hari tidak boleh makan terlalu banyak, tidak baik untuk tubuh. Michael tidak punya pilihan lain. Awalnya dia pikir bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan mereka berdua karena dia sudah tidak sabar untuk bersama Charlotte dan Celine sepanjang waktu. Gadis kecil ini masih memiliki hati nurani. Meskipun Celine sedikit kecewa, dia masih berbicara dengan Michael dan dengan berat hati mematikan panggilan videonya. Mungkin dalam hati Celine, hidup seperti sekarang juga sudah sangat bahagia. Malam harinya, Michael bermimpi. Bermimpi Charlotte berubah pikiran dan kekayaannya berlimpah. Mereka bertiga pergi berlibur keliling dunia dan rasa puas itu meluap begitu saja dari mimpinya. 3 September, jam 9 pagi, Kota Samudera menggelar konferensi pers besar-besaran, mengumumkan rencana pengembangan wilayah selatan menjadi distrik baru dan menarik investor dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hunian Golden, sebuah kompleks perumahan mewah di pinggiran kota, mendadak menjadi pusat perhatian. Kompleks ini terkenal akan desain modernnya, fasilitas lengkap, dan lokasinya yang strategis. Namun, yang lebih penting, hunian Golden terletak tepat di jantung distrik baru yang akan dikembangkan. Di kedai sarapan murah meriah, tempat langganan warga sekitar selama hampir 20 tahun, hiruk-pikuk percakapan pelanggan tiba-tiba terhenti. Layar televisi tua yang menampilkan berita pembangunan wilayah selatan kota Samudera menjadi pusat perhatian. Daerah pinggiran Samudera Selatan akan dikembangkan, tanya seseorang. Wah, lihat kekuatan publisitas ini. Sepertinya orang yang mempublikasinya pasti mengeluarkan banyak uang. Jawab orang yang lainnya. Sayang sekali, daerah pinggiran kita tidak banyak perindustrian, kalau tidak pasti akan menghasilkan uang dan mereka akan menjadi kaya hanya dengan adanya pembongkaran. Ujar Rustam. Rustam, jangan berkata seperti itu. Kayak kamu punya industri di tempat lain saja, ujar orang lainnya. Haha, menusuk sekali, jawab Rustam. Ngomong-ngomong apa nama perumahan yang ada di pinggiran kota? Tanya orang yang lainnya. Hunian Gordon, jawab Rustam. Betul-betul, namanya Hunian Gordon. Di sana harga rumahnya pasti ikut naik, kan? Tanya orang lainnya. Apa hubungannya dengan harga yang naik? Kamu tidak melihat peta rencananya ya? Hunian Golden terletak di pusat distrik baru dan begitu selesai dibangun akan menjadi distrik baru yang disebut dengan Cat. Ujar rekan yang lainnya. Kepalamu, orang-orang menyebutnya CBD, jawab orang lainnya untuk meluruskan. Peduli apa? Mau itu Cat ataupun CBD, aku harus bergegas berebut rumah untuk anakku. Ujar orang lainnya tidak sabar. Mendengar orang-orang berdiskusi tentang proyek tersebut di mana-mana, Michael tak kuasa menahan senyum. CBD sedikit tidak mungkin,
Itu adalah daerah pengembangan baru, bukan daerah komersial. Komersial hanyalah salah satu bagiannya. Tapi memang benar hunian Gordon akan menjadi distrik baru yang paling menarik. Ada pepatah yang mengatakan hari ini kamu mengabaikanku, besok aku akan membuatmu menyesal. Mungkin para orang dengan status tinggi di hunian Gordon berpikiran seperti ini sekarang. Ponsel Michael berdering, tampak senyum di wajahnya. Dari bahasa tubuhnya sudah bisa menebak siapa yang menelponnya. Ada apa? Kata Michael sambil tersenyum lebar. Ini bukan masalah biasa. Ini adalah masalah besar, ujar Robin. Robin dengan gembira berkata, Kak Michael, kamu dari awal sudah memperhitungkan distrik baru akan dikembangkan ya? Makanya kamu bawa aku untuk menandatangani kontrak deposit. Memang luar biasa. Kak Michael, kamu benar-benar kakakku. Sungguh luar biasa. Setelah melihat berita, Robin akhirnya mengerti kenapa kemarin kakeknya mengatakan dirinya lumayan bagus, bahkan menyuruhnya untuk banyak-banyak mendengar saran dari Michael. Ternyata kakek dan ayahnya dari awal sudah tahu tentang masalah ini, tapi tidak memberitahukannya. Apa yang kamu suraki? Kamu takut orang lain tidak tahu kalau kamu akan menjadi kaya, ujar Michael. Ya ampun, aku tidak boleh merasa senang. Di tangan kita sekarang ada sekitar 200 rumah. Aku sudah lihat beritanya. Harga hunian Gordon paling tidak akan naik 2 kali lipat. Kita harus menjual semua rumah-rumah ini. Ucap Robin yang tidak bisa menahan kegembiraannya. Jangan bermimpi, kamu punya berapa banyak uang untuk membeli semua rumah itu? Kata Michael seraya mengingatkannya. Robin terdiam sejenak, lalu berkata, benar juga, kalau satu flat 32 juta per meter persegi, rumah-rumah kita. Jangan dihitung lagi, setelah dihitung jadi tidak nyaman. Dari awal sudah kubilang, kita bukan membeli rumah, tapi pinjam rumah ini untuk berbalik modal. Sekarang mengerti, kata Michael. Paham. Bagiku Kak Michael tetap luar biasa, ujar Robin. Sekarang orang yang pergi ke hunian Gordon untuk membeli rumah pasti sangat berdesakan. Gedung dan lantai yang kita pilih adalah yang terbaik. Ini adalah keuntungannya, ucap Michael. Michael berpikir kembali dan berkata, tapi 200 set sebenarnya kebanyakan ya? Kita juga tidak bisa terus menjualnya di kantor pemasaran. Apakah orang-orang akan percaya apa yang kita berdua katakan? Sepertinya itu juga akan menimbulkan rasa risih di kantor pemasaran. Aku mengerti maksud Kak Michael. Pasti sekarang banyak spekulator rumah yang ingin mencoba mendapatkan ide dari hunian Gordon. Biar aku cari tahu dulu apakah ada yang berminat mengambil alih 200 set rumah kita, ujar Robin. Robin pintar juga, dia memahaminya dengan cepat. Setelah menutup teleponnya, Michael menelan ludah. Setelah sibuk dengan rumah, dia harus mempelajari masalah tentang pasar saham sebentar. Hidup memang menyenangkan. Bab 32, kami bersedia mengganti rugi kerusakan likuidasi hunian Gordon. Kantor pemasaran yang dulunya kosong lompong, sekarang ini sangatlah ramai. Lebih dari 20 sales yang dipindahkan ke sini. Pada saat ini, semuanya sedang menandatangani kontrak, bahkan minum saja mereka tidak punya waktu. Kantor lantai ketiga, Stefan berdiri di depan jendela, memandang kerumunan di luar yang telah berbaris ratusan meter sambil menghisap rokoknya. Sekarang perasaannya sangat rumit dan kacau. Tidak bisa dibilang tidak baik, tapi juga tidak bisa dibilang baik. Sekarang sudah jam 10:30, sudah 1,5 jam sejak konferensi pers dimulai. Konferensi pers baru saja berakhir dan Dewan Direktur menelpon. Tujuannya menelpon sangat jelas, yaitu menaikkan harga. Paling rendah 1 meter perseginya itu 120 juta dan paling tinggi 180 juta. Harga seperti ini sudah di atas rata-rata harga di seluruh kota Samudera. Lonjakan harga yang begitu drastis hingga 5-6 kali lipat tidak membuat Stefan terkejut, karena dia tahu status hunian Gordon sekarang ini. Tempat ini sekarang adalah properti terkenal dan terbesar di seluruh distrik baru Samudera Selatan. Selama membeli rumah di sini, Kak, depannya akan merasakan kenyamanan terbesar yang ada di daerah baru, seperti sekolah, rumah sakit, supermarket, besar dan fasilitas lainnya. Semua itu akan dibangun di sekitar hunian Gordon. Setelah semua selesai dibangun, pasti akan ada kenaikan harga lagi untuk rumah hunian Gordon. Meskipun bukan termasuk daerah yang sangat luxury, tapi dengan alasan yang unik di daerah baru ini. Bukan sesuatu yang mustahil apabila harga rumah hunian Gordon akan mencapai puncak harga sebuah daerah perumahan. Pastinya belum termasuk daerah villa. Saat ini semua orang yang sedang berbaris di sini sudah memprediksi potensi hunian Gordon yang tidak terbatas dan prospek yang cerah ke depannya. Itu sebabnya mereka dengan sabar berbaris. Stefan sangat jelas tentang ini dan sebenarnya ini baru permulaan saja. Nantinya orang yang datang semakin lama semakin banyak dan pasti akan membutuhkan kelompok spekulator demi mencegah hal yang tidak terduga dan untuk mencerminkan nilai hunian Gordon. Sore harinya, acara undian akan dimulai. Pengecualian untuk orang yang terkait dengan kantor pemasaran. Kalau tidak terkait, hanya orang yang memiliki nomor saja yang bisa membeli rumah di sini. Tentu saja ini bukan niat dari Dewan Direktur, tetapi saat ini hunian Gordon benar-benar tidak mengkhawatirkan penjualan. Bahkan masih ada sekitar 900 set. Hanya kata-kata ini yang membuat perasaan Stefan secara alami membuatnya terasa lega. Yang membuatnya tidak merasa lega adalah 2 orang pemuda yang kemarin sekaligus membeli sekitar 200 set. Pada saat itu Stefan mengira mereka adalah musuh besar. Sekarang dia merasa dirinya sendiri sangat bodoh. Benar-benar sangat bodoh. Kedua pemuda itu memilih nomor dan lantai di bangunan terbaik dan semuanya adalah posisi terbaik untuk dijual. Berdasarkan perhitungan harga rumah hari ini, bahkan jika berkompromi 1 meter perseginya 160 juta,
Hunian Golden masih harus menanggung kerugian sebanyak 3 triliun. 3 triliun. Konsep macam apa ini? Kalau 200 set rumah itu tidak terjual, 3 triliun itu adalah murni keuntungan dari grup. Dengan hasil usaha yang menakjubkan ini, Stefan dapat naik ke jajaran pejabat tinggi grup dan sepenuhnya mencapai kebebasan keuangan. Sekarang, dia benar-benar tidak berani melaporkan hal ini ke Dewan Direktur. Karena awalnya Stefan berencana menunggu Michael dan Robin membayar uang muka terlebih dahulu, lalu melaporkannya ke kantor pusat dan memberikan Dewan Direktur kejutan. Siapa yang menyangka? Dalam waktu semalam kejutan bahagia ini berubah menjadi kejutan yang buruk. Bahkan Stefan bisa membayangkan kalau Dewan Direktur sudah mengetahui tentang masalah ini, setelahnya dia akan marah besar. Jelas-jelas ini kesalahannya sendiri. Jelas-jelas rumah ini sekarang penjualannya sangat bagus. Entah kenapa dirinya sangat ingin menangis sekarang. Pak Stefan, panggil asistennya. Asistennya sedari tadi berdiri di belakang Stefan. Dia melihat Stefan terus menghisap rokoknya dan pada akhirnya tidak tahan. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata, masalah ini cepat atau lambat Dewan Direktur akan mengetahuinya. Daripada berlarut-larut, lebih baik gunakan kesempatan ini untuk melaporkan kepada mereka, karena para pejabat tinggi sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Kamu betul. Aku juga tidak ingin menundanya lagi. Kalau begini terus aku pasti tidak akan bisa tidur semalaman, ujar Stefan. Stefan sudah membuat keputusan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Tio. Ini Stefan, tanya Pak Tio. Pak Tio terdengar sangat tenang. Kamu berencana melaporkan padaku mengenai masalah hunian Golden, bukan? Departemen Keuangan baru saja menghitung dana yang akan kita peroleh. Kali ini karena kebijakan pemerintah provinsi, hunian Golden diperkirakan akan memberikan keuntungan hampir puluhan triliun. Hunian ini sangat langka di mata pasar properti nasional. Kamu bersiap-siaplah naik jabatan. Haha, dia dapat merasakan suasana hati Pak Tio yang begitu senang. Kalau tidak, dia tidak mungkin bicara tentang itu pada Stefan yang hanya seorang manajer Departemen Penjualan Perumahan. Seperti yang sudah diketahui, semakin bahagia Pak Tio, semakin berantakan perasaan Stefan. Kenapa tidak berbicara? Kamu tidak bisa berkata-kata lagi ya, kata Pak Tio sambil bercanda. Stefan merasa sangsi, sambil menggertakkan gigi dia berkata, Pak Tio, aku ada masalah yang perlu dibicarakan. Kemarin ada 2 orang yang datang ke kantor penjualan dan membeli 196 set rumah. Harga setiap rumahnya, setiap meter perseginya dihitung 32 juta. Pada saat itu, tiba-tiba teleponnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Di dalam kantor, suasananya terlalu tenang sampai jarum jatuh pun akan terdengar jelas. Keringat dingin mulai membasahi wajah Stefan. Kedua kaki asistennya juga terasa gemetaran. Mereka sudah mempersiapkan bagaimana menghadapi badai yang datang. Tapi ketika badai itu datang, mereka sadar mereka tidak sekuat yang dikira. 196 set. Setiap meter perseginya dihitung 32 juta. Tanya Pak Tio. Setelah beberapa saat, suara Pak Tio terdengar kembali. Tapi tidak ada rasa senang yang ditunjukkan oleh suaranya. Dan itu membuat Stefan benar-benar tertekan dan lemas. Betul, jawab Stefan. Seberapa luas rumah yang terjual? Tanya Pak Tio. 120-140 flat. Kata Stefan tidak berniat menyembunyikannya. Pak Tio kembali bertanya, nomor dan lantai gedungnya. Dapat dilihat bahwa dia layak menjadi yang tertinggi di dalam grup. Meskipun Pak Tio tahu seberapa banyak uang yang akan hilang karena 196 set rumah ini. Tetapi dia tetap tidak meledak-ledak dan malah menanyakan poin-poin pentingnya. Semuanya adalah nomor dan lantai. Terbaik, 80% adalah posisi terbaik, ucap Stefan yang merasakan kedinginan. Suara Pak Tio tidak terdengar lagi. Pak Tio, panggil Stefan dengan ragu. Tiba-tiba terdengar raungan histeris dari Pak Tio. Masalah sebesar ini, kenapa tidak langsung kamu laporkan ke kantor pusat kemarin? Tanya Pak Tio dengan amarah. Kepalanya serasa meledak, jiwanya hampir saja keluar dari tubuhnya. Pak Tio, aku juga tidak menyangka, jawab Stefan. Kemarin yang ditandatangani hanya kontrak deposit. Aku pikir tunggu mereka membayar semua uang muka atau pelunasan, baru akan memberikanmu kejutan. Siapa yang mengira ternyata tiba-tiba berubah seperti ini, ucap Stefan. Stefan pun mulai menangis. Dia benar-benar menangis. Uang sebanyak 3 triliun akan membuatnya tidak makan dan minum selama 2-3 bulan. Dengan kerugian sebesar itu mana mungkin Pak Tio tidak marah? Habislah kamu, Stefan, jawab Pak Tio sambil menutup teleponnya. Sialan, Stefan meraung dan terduduk dengan lemas di atas sofa. Dia ingin melemparkan ponselnya, tapi mengingat Pak Tio mungkin akan menelponnya nanti, membuat dia mengurungkan niatnya. Ternyata, setelah setengah jam, ponsel Stefan berbunyi dan yang menghubunginya adalah Pak Tio. Kamu tadi bilang kemarin kalian menandatangani kontrak apa? Tanya Pak Tio. Kontrak deposit, kata Stefan. Berapa kali lipat ganti rugi likuiditasnya? Tanya Pak Tio. 3 kali lipat, jawab Stefan. Hanya sebatas deposit? Tanya Pak Tio. Betul, hanya sebatas deposit, jawab Stefan. Segera hubungi mereka. Kami rela membayar ganti rugi likuiditasnya, jawab Pak Tio. Stefan berdiri tertegun di tempatnya sesaat. Saat itu juga matanya kembali berbinar-binar.